Kamu lagi mengemudi di jalan raya yang kosong sambil ngedengerin lagu favoritmu di radio. Tiba-tiba ada rusa yang melintas ke arahmu. Kalian sama-sama kaget dan sesaat kemudian kamu nginjek pedal rem sekuat tenagamu. Ban mulai berdecit dan mobilmu terus meluncur di atas aspal. Tetap nggak mau berhenti. Asap mulai mengepul dari bawah roda dan mobilmu langsung tergelincir lalu berbelok. Padahal jarakmu dengan rusa itu kian dekat, tinggal beberapa meter. Dan ajaibnya, mobilmu berhenti sebelum kamu dan Bambi makan siang. Skenarionya akan berlainan kalau mobilmu punya ABS atau Anti-Lock Braking System. Nah, semisal mobil kamu lagi meluncur di jalanan, lihat deh bagian rodanya. Saat kamu nginjek pedal rem, bantalan rem menekan cakram rem yang lagi muter. Dan kalau injekanmu terlalu keras, roda mobil akan terkunci. Nah, karena kehilangan traksi, mobilmu mulai meluncur di atas aspal. Akibatnya, jarak pengereman akan terlalu jauh untuk menghindari kecelakaan. Perhatiin bannya ya, saat mulai rusak, ban berubah bentuk seolah-olah ditarik ke belakang. Kemudian, kinerja pengeremannya ikut memburuk. Pengemudi berpengalaman tahu, dalam situasi yang paling mendesak pun, kita nggak boleh nginjek pedal rem keras-keras. Kamu perlu ngasih tekanan yang lebih sedikit dari jumlah yang diperlukan untuk mengunci roda. Atau, kamu bisa ngerem dalam beberapa langkah. Saat kamu ngerasain kalau rodanya mulai kekunci, lepas pedal rem, kemudian injek lagi. Begitulah cara kerja ABS. Ada sensor di masing-masing rem cakram yang terhubung ke komputer pusat. Dan saat pedal rem ditekan sampai batas, sensor akan ngirim alarm ke komputer, lalu menginstruksikan untuk mengurangi tekanan pada sistem pengereman. Roda mulai berputar lagi, tekanannya naik, dan pengereman dilanjutkan lagi. ABS harus melepaskan kunci roda sesaat sebelum ban mulai berubah bentuk. Pengereman ini akan mengambil jarak paling minimal agar kamu terhindar dari tabrakan. ABS nggak cuma berfungsi dalam situasi darurat. Semisal nih, kamu lagi melintasi jalan yang mulai kering setelah diguyur hujan. Roda kanan berada di aspal basah, sedangkan roda kiri di bagian kering. Aspal basah jauh lebih licin. Jadi saat kamu mengeremnya pelan sekalipun, banmu masih ngerasain perbedaan gesekan pada aspal. Kemungkinan mobilmu akan berbelok. ABS bisa mendeteksinya dan bisa ngasih tekanan rem yang berbeda-beda di tiap rodanya. Bahkan saat kamu mengemudi di jalan yang sangat basah atau melintasi genangan air, rem tahu saat roda melindas genangan air dan jadi sangat licin. Komputer langsung mengirimkan pesan ke setiap roda dan mobilmu terus melaju dengan lancar. Dengan begini, kamu bisa bermanuver saat ngerem. Ketika rodanya terkunci, kamu bisa memutar setir dengan leluasa. Tapi, mobil akan terus meluncur dan nggak akan berubah arah. ABS bikin roda mobil terus berputar selama pengereman. Jadi, saat kamu mengarahkannya dengan setir, mobil akan ngikut. Brake Assist System juga bersinergi dengan ABS. Nah, kali ini kamu mengemudi di jalan bebas hambatan rata di bawah batas kecepatan. Jalurmu kelihatan jelas dan kamu lagi rileks. Tiba-tiba, di depanmu ada rintangan dan kamu cuma punya waktu sepersekian detik untuk nginjek rem. Studi menunjukkan, dalam situasi darurat, pengemudi nggak nginjek rem sampai penuh. Jarak pengereman akan lebih panjang dari yang diperlukan, sehingga kecelakaan bisa aja terjadi. Brake Assist System tahu kalau kamu nginjek pedalnya mendadak, artinya kamu sedang dalam kondisi darurat. Maka pedal akan bergerak ke bawah untuk ngerem seefisien mungkin. Kalau kamu ngeremnya keras dalam situasi tenang, kamu akan paham cara kerja sistem ini. Pedal rem akan mulai jatuh sendiri atau agak menjauh dari kakimu. Jadi sebetulnya mobil sedang ngerem penuh buat kamu. Perlu diingat ya, saat kamu mengemudi, gerakanmu harus tenang dan halus. Kalau kamu suka berkendara dalam segala kondisi cuaca, keselamatanmu akan terlindungi oleh Traction Control System atau sistem kontrol traksi. Oke, kali ini kamu mengemudi di jalan raya yang basah dan licin, serta ada belokan tajam di depanmu. Kamu memutar kemudi sambil melewatinya. Roda yang berputar melewati genangan air dan cengkeramannya semakin lemah. Roda mulai berputar jauh lebih cepat daripada saat menyentuh jalan.
Kalau kamu cuma diam aja sambil mengemudi, kamu akan kehilangan kendali saat roda kembali menyentuh aspal. Akibatnya, mobilmu akan tergelincir dan keluar dari jalan. Traction Control System menggunakan sensor yang sama dengan ABS dengan sejumlah detail pintar lainnya. Sistem ini menghitung jumlah putaran pada setiap roda. Saat satu roda mulai berputar lebih cepat, sistem akan ngerasain slip. Komputer utama kemudian menerima sinyal dan nyari solusi. Misalnya, dengan mengurangi putaran mesin, sistem ini bisa memutus suplai bahan bakar ke sejumlah silinder mesin atau menghentikan proses pengapian di dalam silinder. Kemudian kecepatan mesin turun dan roda melambat. Cara lainnya, misalnya dengan menginstruksikan sejumlah rem untuk memperlambat putaran roda, slip akan terhenti dan kamu bisa tetap mengendalikan mobil dalam berbagai kondisi dan cuaca. Anti-lock braking system juga membantu fungsi adaptive cruise control. Cruise control adalah sistem cerdas yang membantumu menjaga kecepatan secara otomatis. Kamu cukup mengatur kecepatan yang diinginkan, kemudian melepaskan kaki dari pedal gas. Sistem akan menambah atau mengurangi throttle sendiri untuk menjaga kecepatan. Jadi, sistem ini berjalan secara autopilot. Kamu cuma perlu mengarahkan mobil dan mengawasi jalan. Tapi kalau kamu mendekati bahaya, mobil nggak akan melambat sendiri. Jadi jangan ngantuk ya. Adaptive Cruise Control digunakan untuk menjaga keselamatanmu. Dengan sistem ini, mobil punya sejumlah sensor, kamera, dan radar. Kamu tinggal ngatur kecepatannya sambil bergerak di jalanan. Radar memancarkan gelombang di depan mobil agar benda lain yang berbahan logam memantulkan kembali gelombang itu ke sensor radar. Dengan begini, radar dan komputer akan tahu jarak mobil ke objek tersebut. Kalau jaraknya semakin dekat, komputer akan memperlambat mobil. Kalau nggak ada rintangan di depanmu, kecepatannya akan sama. Tapi gimana kalau ada mobil yang memotong jalan? Radar bisa ngelihat objek yang jaraknya lebih dari 90 meter. Jadi radar segera tahu adanya hambatan baru. Kalau cukup jauh, kamu cuma akan mendapat peringatan untuk ngerem mobil. Tapi kalau jaraknya terus berkurang, sistem sendiri yang akan memperlambatnya. Tapi kalau rintangan di depanmu muncul mendadak, komputer akan memerintahkan mobil untuk memulai pengereman darurat. Dua langkah pertama bahkan bisa dilewati kalau situasinya nggak aman. Jalan yang mulai menanjak juga menjadi penyebab umum terjadinya tabrakan. Nah, anggap aja kamu lagi nyetir di tengah jalanan ramai, kemudian terjebak macet di tanjakan yang curam. Di belakangmu ada mobil lain. Nah, saat ngelihat lampu hijau, kamu langsung melepaskan kakimu dari pedal rem untuk injek gas. Tapi saat kakimu berpindah, mobil malah bergerak mundur. Kemudian, brak, kamu nabrak mobil di belakangmu tuh. Untuk menyelamatkanmu dari masalah ini, ada sistem Hill Start Assist atau HSA. Sistem ini akan tetap mengunci roda saat kakimu berpindah dari pedal rem ke gas. Kemudian, HSA melepas kunci rem agar kamu punya waktu untuk nginjak pedal gas. Dengan begini, gravitasi nggak akan menarikmu menuruni tanjakan. Tapi kalau kamu mindahin kaki saat lagi ngantri di lampu merah di jalan biasa, HSA akan tetap mengaktifkan rem. Sistem ini nggak cuma bisa menahanmu di jalan, tapi juga mampu menyebabkan tabrakan dari belakang. Hal ini tentu nggak akan kamu inginkan. Makanya, para desainer memasang sejumlah detail untuk membantu komputer utama mengetahui lokasi mobil. Jadi sistem pintar ini bisa ngebedain saat mobil berada di tanjakan atau cuma di jalan biasa. Kalau jenis tanjakannya berlainan, fungsi HSA juga akan menyesuaikan. Kalau mobilmu menanjak di tempat landai, sistem akan mulai melepas tekanan dari rem secara perlahan sesaat setelah kamu melepaskan kaki dari pedal rem. Lalu, rem akan benar-benar lepas saat kamu nginjek pedal gas. Tapi kalau di tempat curam, HSA akan tetap mengunci roda saat kamu mindahin kaki dari pedal rem ke pedal gas. Jadi sistem ini akan lepas saat kakimu cukup keras nginjek gas agar mobilmu mulai nanjak. Hal yang sama juga terjadi saat kamu harus bergerak mundur ke atas tanjakan. Kamu perlu waktu yang lebih lama untuk menimbang situasi di jalan dan ngecek ke semua spion. Jadi HSA akan menahan rem sampai throttle-nya mencukupi untuk mulai bergerak.